aksi nyata modul 1.4 budaya positif, penerapan dan diseminasi budaya positif di SD Negeri 7 Batin Solapan. Perkenalkan, dalam kegiatan ini saya tidak sendirian, tetapi saya dibimbing oleh fasilitator hebat, yaitu Ibu Delva Gusvi, MPD, dan juga pengajar praktik hebat, yaitu Bapak Zulkarnain Silalahi, dalam program pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Bengkalis. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Peserta didik tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Untuk itu, tujuan dari aksi nyata itu sendiri adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian, yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah di SD Negeri 7 Batin Solapan dengan meyakini nilai-nilai kebijakan yang universal. Untuk itu, langkah-langkah tindakan yang dilakukan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan bersama rekan-rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi, berkolaborasi dengan wali kelas dan guru lainnya untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah dilakukan dapat dilaksanakan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana yang menumbuhkan budaya positif sekolah. Serta yang ketiga, orang tua dalam pendampingan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 7 Batin Solapan. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SDN 7 Batin Solapan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada hari ini Selasa tanggal 4 Mei 2024, 4 Juni 2024, kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif dan penerapan aksi nyata serta berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita mulai, kami minta sedikit sambutan dari Ibu Kepala Sekolah untuk pengantar kegiatan kita pada siang hari ini. Pada Ibu, kami persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumul akhir nantinya. Amin. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Pak Rijal, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada acara kegiatan diseminisasi angkatan 10 CGP angkatan 10 pada hari ini, yaitu CGP-nya adalah Ibu Mega Putri Ayu. Mega Putri Ayu yang insya Allah nanti setelah ini akan berlanjut lagi nanti kegiatan-kegiatannya sampai dengan waktu selesainya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat bersama-sama nanti berkolaborasi bersama-sama kita mensukseskan kegiatan Bu Mega ini. Kemudian nanti juga harapan saya sebagai kepala sekolah setelah mendapat nanti pengalaman ataupun ilmu, karena apapun yang kita duduk bersama-sama itu adalah suatu kebaikan dan suatu manfaat nanti untuk kita, menambah ilmu kita, mungkin yang tadinya kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Jadi Bapak Ibu nanti tolong betul-betul kita ikuti dengan baik, kemudian jadikan pengalaman, jadikan ilmu untuk menambah kita demi nanti perbaikan ataupun demi meningkatnya kebaikan mutu pendidikan di sekolah kita, terkhusus SD 7 Batin Solapan, buat anak didik kita bisa menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu kata-kata dari saya ucapkan atas perhatiannya, atas kerjasamanya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan penguatan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, guru hebat SDN 7 Batin Solapan, sebelum kegiatan ini kita mulai, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan hebat Bapak, Ibu, guru semua dalam kegiatan ini. Kegiatan kali ini sebenarnya hanya untuk berbagi praktik baik saja Bapak Ibu. Kemudian kita sama-sama bertujuan untuk sekolah kita, untuk penerapan di sekolah kita SDN 7 Batin Solapan. Untuk itu Bapak Ibu, kami memberi judul kegiatan pada pagi hari ini yaitu penerapan dan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 di SDN 7 Batin Solapan. Nah Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya ya, dalam kegiatan ini saya tidak sendiri begitu Bapak Ibu, karena ada Ibu Delva Gusfi MPD itu sebagai fasilitator dalam kegiatan program guru penggerak ini, kemudian Bapak Zulkarnain sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Nah, apa yang akan kita bahas dan akan kita diskusikan pada pagi hari ini sesuai dengan tema di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah sebenarnya Bapak Ibu guru hebat semua, penerapan budaya positif ini di sekolah kita sudah jauh hari setelah kita laksanakan begitu ya. Nah contohnya penerapan positif ini yaitu kita biasakan untuk salam pagi, kemudian anak masuk ke dalam kelas berbaris, itu salah satu bentuk budaya positif. Nah kali ini di dalam program pendidikan guru penggerak, budaya positif ini ternyata lebih dikotak-kotakan begitu Bapak Ibu. Jadi kita hanya sekedar berbagi dan ingin memperjelas lagi kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan di sekolah. Nah begitu Bapak Ibu, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah sangat banyak sekali sebenarnya yang telah kita laksanakan. Tujuannya yaitu agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan penuh tanggung jawab. Kemudian bagaimana caranya agar disiplin positif tadi itu tetap berjalan, ya apalagi sekarang sudah ada perubahan paradigma belajar. Nah jadi Bapak Ibu, pembelajaran kita kali ini tidak
tidak bisa disamakan dengan pembelajaran kita sewaktu kita menjadi peserta didik. Nah, terjadilah perubahan paradigma belajar. Kita sebagai pendidik, ya, seorang guru itu mengibaratkan, kita ini diibaratkan seorang petani, begitu Bapak Ibu. Kemudian maksudnya bagaimana? Kita ini menciptakan lingkungan yang menyenangkan, kemudian juga melindungi peserta didik itu agar tumbuh sesuai kodratnya. Nah, sebenarnya inilah posisi kita, ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru ini ibarat seorang petani. Nah, kita yang menyemaikan bibit-bibitnya siapa? Yaitu peserta didik. Nah, kemudian kita hanya menyiapkan lahan saja, merawat, menyiram dan memupuk agar tanaman tadi, semaian tadi tumbuh secara maksimal. Nah, ini kita akan kembalikan ke kodrat kita yang sebenarnya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk merubah paradigma pembelajaran yang dari paradigma dahulu menjadi paradigma sekarang, memang kita diperlukan untuk membangun budaya yang positif. Ya Bapak Ibu, kemudian sekolah ini memang perlu menyediakan lingkungan yang aman. Alhamdulillah di kita sudah jauh-jauh sebelum ini kita telah membuat siswa dan peserta didik ini merasa aman, nyaman, ya, sehingga apa? Sehingga diharapkan peserta didik mampu berpikir dan bertindak, mencipta dan merdeka belajar, mandiri serta bertanggung jawab. Nah, kalau di dalam modulnya dikatakan peserta didik ini dikaitkan dengan kontrol, ya namanya. Dalam hal ini kontrol guru terhadap dalam menghadapi murid, begitu Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma yang telah kita laksanakan di sekolah kita, alhamdulillah, kita telah mengembangkan diri sesuai minat bakat murid. Kita tidak memaksakan si A harus bisa paham terhadap semua hal. Tidak begitu, tetapi kita telah mengembangkan diri peserta didik sesuai minat bakatnya. Kemudian kita juga telah membuat peserta didik mandiri untuk tampil ke depan, ya, merasa aman, nyaman, tapi penuh dengan kontrol dari seorang pendidik. Baiklah Bapak Ibu, sedikit untuk penambahan lah begitu ya Bapak Ibu, ya, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru ini. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang sebenarnya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu telah kita laksanakan di kelas Kumer, ya Bapak Ibu, ya, kelas 1 dan kelas 4, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa maksudnya? Pembelajaran itu mengharapkan peserta didik untuk belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahapan-tahapan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, ternyata selama ini kita telah miskonsepsi, telah salah mengartikan tentang teori kontrol yang ada. Nah, contohnya begini, kita ini menganggap bahwa guru inilah yang mengontrol murid, ya. Jadi kemana langkahnya murid, kita yang menentukan kontrolnya. Nah, kita miskonsepsi akan hal itu. Nah, juga bahwa semua penguatan positif ini kita berharap ini akan efektif dan bermanfaat. Jadi siswa, peserta didik itu kita kontrol penuh. Lalu miskonsepsi berikutnya yang terjadi, bahwa kita seorang pendidik ini menganggap bahwa diri kita selalu benar, ya, dan kritik serta menganggap si peserta didik adalah seorang yang bersalah, begitu. Nah, jadi miskonsepsinya kita sebagai seorang pendidik ini menempatkan diri kita dan peserta didik sebagai rasa bersalah, gitu ya. Nah, juga kita ini sebagai pendidik yang dewasa, kita ini miskonsepsi juga menganggap bahwa orang dewasalah, bahwa gurulah yang berhak mengontrol, yang berhak memaksa peserta didik, padahal tujuannya memang sama-sama untuk kebermanfaatan peserta didik itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang seperti itu saya juga baru tahunya di CGP ini, begitu. Nah, sebenarnya itu tidak sesuai dengan paradigma pembelajaran baru dan tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah yang sesuai dengan karakter dari pengajar atau pendidik sendiri. Kita lanjut ya Bapak Ibu.
Nah, berdasarkan miskonsepsi yang salah tadi, yang menganggap bahwa peserta didik itu dapat kontrol penuh dari seorang guru, nah ternyata kita ini mempunyai pengertian yang salah. Lalu siapa sebenarnya yang berhak memiliki kontrol penuh terhadap peserta didik? Nah, ada namanya stimulus respon, ya, dan teori kontrol. Nah, ini juga materi untuk di dalam modul 1.4 yang akan berpengaruh nanti terhadap emosi peserta didik, terhadap rasa nyaman dan aman peserta didik sendiri. Apa itu yang stimulus respon? Kita ini mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama terhadap kita. Jadi kita beranggapan bahwa peserta didik ini harus paham sesuai dengan yang diinginkan gurunya. Nah, ternyata itu sebenarnya tidak sesuai dengan pembelajaran paradigma baru dan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi apa yang harus teori yang akan kita berikan begitu ya? Nah, kita ini harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang harus dimengerti, tapi kita yang mengerti akan lingkungan. Nah, mungkin kurang lebihnya begitu ini maksudnya Bapak Ibu. Kemudian lagi perilaku buruk dari peserta didik kita anggap sebagai suatu kesalahan. Anak-anak misalnya terlambat atau nggak bikin PR, pokoknya kalau nggak bikin PR, nah itu udah pasti salah nih. Pokoknya kalau udah telat nih hari ini, itu udah pasti salah. Biasanya kan kita begitu ya Bapak Ibu ya, dan mungkin pribadi saya sebelumnya begitu tuh ya. Nah ternyata hal itu adalah miskonsepsi. Harusnya gimana? Harusnya semua perilaku baik itu benar atau salah itu sebenarnya ada tujuannya. Nah kita harus sebagai pendidik harus bisa menggali itu, begitu mungkin maksud dari perubahan paradigma baru ini Bapak Ibu. Lalu kita beranggapan saya adalah guru, saya yang pantas untuk ditiru, saya yang bisa mengontrol peserta didik semua. Nah saya sendiri dulunya beranggapan seperti itu. Nah ternyata yang mengontrol pribadi kita sendiri, kita ingin peserta didik seperti apa, itu bukan dari kitanya dan tujuan untuk peserta didik, tapi bagaimana cara kita memberikan dukungan, mengerti akan peserta didik. Nah begitu. Lalu banyak lagi ya, ada yang stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini maksudnya gini, kalau seandainya peserta didik ini salah melakukan kesalahan gitu ya Pak Ibu ya, atau nggak datang nih, ada siswa kelas 5B, 5 kelas 5 gitu ya, yang malas banget masuk kelas. Nah kita menganggap bahwa udahlah udah gagal ini, udah nggak bisa belajar ini, ya nggak bisa mengikuti pembelajaran. Udahlah, nah sebenarnya itu tuh sebenarnya itu tidak sesuai dengan tujuan dari karakter yang diharapkan dalam pembelajaran. Nah harusnya apa yang kita lakukan? Kita melakukan kolaborasi, ya, kolaborasi untuk menciptakan. Maksudnya anak yang begini, kasus yang begini harusnya diapain nih gitu. Kita jangan menjudge, mungkin begitu maksudnya, jangan menjudge langsung bahwa peserta didik ini adalah seorang yang udah gagal gitu ya, udah nggak bisa lah lagi gitu. Nah juga kita berpikir nih, kalau nggak menang ya kalah, ya. Kalau nggak kamu ibu marahkan, ya berarti kamu ibu biarkan. Selama ini kan begitu. Ternyata enggak. Ternyata kita harus berpikir, ibu harus bisa membuat anak ibu menjadi pintar. Kamu juga harus bisa sesuai dengan keinginan yang anak ibu inginkan. Nah jadi kita sama-sama win-win, menang-menang gitu yang diharapkan di paradigma baru. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua SD 7 ini ya bisa untuk memberikan perubahan, kemudian demi kemajuan peserta didik kita juga. Tujuannya cuma satu, murid, dan murid. Kemudian Bapak Ibu, nah berdasarkan kontrol yang kita berikan kepada peserta didik, sebenarnya anak-anak kita ini mereka memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah kita harus paham nih, apa sih sebenarnya keinginan peserta didik ini untuk datang ke sekolah? Ya, yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia ini yang umum dulu ya Bapak Ibu ya. Siswa kita, peserta didik ini pasti ingin bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup, saya adalah seorang pendidik, saya ingin besar, saya ingin pintar. Nah itu jadi dia membutuhkan survival gitu ya. Jadi kebutuhannya berkaitan dengan fisik, nanti aku akan istirahat Bu, nanti aku akan pulang begitu. Kemudian kebutuhan akan penerimaan.
ya. Jadi walaupun anak-anak kita kadang-kadang ada yang melenceng dari hal yang kita inginkan, tapi mereka itu butuh cinta dan sayang dari seorang pendidik. Lalu ada juga kebutuhan akan penguasaan. Nah, penguasaan di sini maksudnya pengakuan, walaupun benar, walaupun salah, tapi dia mau diakui di kelas. Nah, saya kemarin nih Bapak Ibu, kadang-kadang kita kan moodnya nggak selalu baik ya Bapak Ibu ya. Kadang masuk kelas itu nggak selalu bisa happy gitu. Nah, masuk kelas rupanya nggak se-happy yang diinginkan. Lalu siswa punya banyak pula pola tingkahnya. Lalu kita ada aja lah. Udah ibu nggak usah lah ibu, kalau nggak mau diatur nggak usah ibu, anggap kamu ada. Kadang-kadang saya pribadi sering begitu. Ya udahlah, mau ngapain terserah. Nah, ternyata itu tidak memenuhi kebutuhan dasar dari siswa. Nah, jadi sebenarnya kita udah salah besar, saya gitu Bapak Ibu ya, udah salah besar sebenarnya ini, udah miskonsepsi. Nah, begitu kita tidak menganggap mengaku kalau dia ada. Udahlah, kalau nggak mau diatur, udah ibu nggak mau tahu, udah ini aja lah, nah ibu yang mau diatur aja, karena gitu ya, karena kita sebagai pendidik dan kita juga manusia biasa yang banyak sekali ini yang nggak bisa mengotak-kotakkan begitu Bapak Ibu. Nah, ternyata itu melenceng dan itu tidak memberikan hak kita kepada si peserta didik ini. Nah, lalu peserta didik juga membutuhkan kebutuhan akan senang. Jadi dia ke sekolah ini pengen senang-senang, ya. Tapi kita beranggap main kelereng aja. Ya kan, karena main kelereng itu adalah suatu kesenangan dia. Kalau dia senang berarti akan pelajaran masuk. Tapi kita mengartikan kesenangan wali murid-murid itu adalah duduk, tenang, ikuti ibu, itu adalah senang. Nah, ternyata itu salah Bapak Ibu. Ya. Nah, lanjut sedikit lagi Bapak Ibu ya. Sekarang ada teori-teori dalam pembelajaran modul 1.4 ini yang mempengaruhi perilaku manusia, peserta didik ini ya, ini lebih umum ya Bapak Ibu. Manusia berarti kita juga termasuk dan peserta didik juga termasuk, untuk mendukung perilakunya atau motivasi perilakunya. Nah, selama ini yang saya lakukan sebelum ini ya, sebagai refleksi mungkin juga bisa di kegiatan ini, ada teorinya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya nih kalau anak-anak dihukum, kamu nggak bikin PR ya Farhan? Enggak Bu, ya udah kamu hukum. Kalau saya nggak melakukannya gimana Bu? Sebenarnya peserta didik menanyakan itu di dirinya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka pikir ibu adalah guru, ibu yang benar, saya adalah peserta didik, sayalah yang salah. Nah, itu adalah motivasi eksternal yang timbul dari luar diri peserta didik itu sendiri. Kemudian ada lagi nih motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini begini, yang penting nak, orang rapat sekarang, anak ibu masuk semuanya. Ya, terserah dalam mau ngapain, yang penting diam. Saya kan terkadang ada begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa tuh tujuannya? Biar aja lah, biar kepala sekolah senang gitu kadang-kadang ya, atau kalau biar guru nggak terganggu, jangan ibu masuk aja. Nanti di dalam mau ngapain Bu? Yang penting tenang, serah mau ngapain, mau bicara mau apa, yang penting jangan terlalu ribut. Nah gitu ya. Nah itu sebenarnya peserta didik akan bertanya-tanya, ya dorongan dari luarnya akan, kita ngapain ya kalau begini mending pulang gitu ya kan. Nah itu ternyata memang banyak sekali miskonsepsi yang telah saya mungkin ya Bapak Ibu, saya lakukan begitu ya, yang dan tidak tahu sebelumnya kalau itu sebenarnya salah dan harus diluruskan. Nah, lalu apa tujuan dari penerapan disiplin positif ini? Yaitu gunanya sebenarnya untuk menghargai diri kita sendiri sebagai pendidik. Nah, jadi kita sebagai pendidik akan dihargai kalau kita bisa menempatkan peserta didik kita sebagai sesuatu orang yang bisa dihargai juga begitu. Jadi jangan begini mungkin secara sederhananya, jangan mentang-mentang kita seorang pendidik kita adalah yang paling benar, tapi tidak. Tujuan dari disiplin positif ini adalah kita bertujuan kepada murid-murid dan murid. Jadi kita di sini menghamba betul kepada murid, kemudian kita melayani kebutuhan murid, ya. Tapi melayani di sini bukan berarti kita diinjak-injak dan segala macam. Keinginan kita dipenuhi, kebutuhan peserta didik didapatkan begitu. Nah, begitu dia Bapak Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, kemarin ya sebelum program ini, nah jadi kita sebagai seorang pendidik ini hanya ingin sekolah di kelas itu tenang, kemudian nilainya bagus,
kemudian anak-anaknya semua dapat diatur gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan yang ibu harapkan, ibu hukum deh gitu. Nah ternyata hukuman dan konsekuensi itu mempengaruhi tumbuh kembangnya peserta didik. Nah contohnya begini Bapak Ibu, ini saya ambil beberapa contoh yang umum terjadi bagi kita pendidik begitu ya. Misalnya nih, ada siswa yang terlambat ke sekolah. Kalau kita suruh anak yang terlambat itu nguntit sampah, kita pun ikut bekerja ya kan Bapak Ibu. Aduh keluar lagi, ini di kelas ngapain? Nanti ketemu lagi sama guru piket atau bagaimana begitu. Biasanya kita kan sering buat nih, kamu nggak bikin, kamu telat lagi, ya udah bikin di satu kertas. Catat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Karena itu gunanya kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Gunanya apa? Gunanya hanya menghukum siswa, kemudian kita lepas dong. Kita nggak ikut merasakan bagaimana hukuman itu, begitu. Nah itu ternyata itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Nah nanti kita akan paham, kita akan berpelajari bersama apa sih bedanya hukuman ataupun konsekuensi, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian lagi nih, kadang-kadang nih kalau siswa yang agak-agak aktif gitu ya, sering terlambat. Nah, lari kelilingi lapangan ini nih. Nah, karena sering terlambat lari aja gitu ya, kita suruh lari. Tujuannya itu untuk apa sebenarnya? Dan itu hanya menambah capek, nanti masuk kelasnya kipas-kipas, kena marah lagi. Nah, kamu udah telat kipas-kipas lagi. Padahal sebenarnya kita yang salah gitu ya, memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, itu ternyata termasuk sebuah hukuman. Tapi selama ini kita kan, oh udah Bu, itu yang telat udah saya kasih konsekuensinya. Kalau telat, anak ibu lari. Nah ternyata itu bukan sebuah konsekuensi Bapak Ibu. Itu adalah hukuman sebenarnya. Nah kalau hukuman bagaimana? Nanti kita akan lihat lebih jauh apa bedanya hukuman sama konsekuensi. Nah yang lebih apa lagi nih? Yang lebih tinggi ya, biasanya guru-guru olahraga nih, Pak Lukman, Bu Lina gitu ya. Kamu nih misalnya nggak pakai masker sekolah, kalau di sekolah apa kan kita disuruh memang ini ya, kalau di sini misalnya nggak bawa topi, nggak bawa apa gitu ya, push up aja 15 kali, udah capek lah siswa itu push up. Nah kalau tujuannya nggak ada untuk apa, nggak akan mempengaruhi maskernya datang, atau dia nggak pakai topi lalu push up tiba-tiba ada topi di kepalanya, nggak juga gitu ya. Tapi untuk apa? Ya lepas aja tanggung jawab kita, yang penting kita udah memberikan konsekuensi, padahal itu salah, itu adalah hukuman. Nah konsekuensi ini saya ambil beberapa contoh. Misalnya nih, ini kejadian di kelas saya nih Bapak Ibu ya. Sering banget siswa itu pakai merobek-robek kertas gitu ya, entah untuk apalah, untuk main-main kita berangkat. Nah ngapain sih main-main? Padahal mereka butuh kesenangan ya. Main-main lah, dirobekinnya kertas teman. Nah lalu apa? Ya kita suruh dia ganti. Nah berapa biji kertas temannya sebuku, ya udah ganti pakai itu sama buku lagi. Sebenarnya itu yang konsekuensi. Itu ya. Jadi konsekuensi ini ada keuntungan balik yang diterima oleh si yang merugi gitu loh Bapak Ibu. Nah begitu. Kemudian apalagi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini sering banget ya. Di kelas saya itu di Mace, kalau Bapak Ibu sering masuk, itu ada satu orang siswa yang betul-betul tiap hari itu menumpahkan. Pokoknya ada benda zat cair di kelas, pasti akan tumpah kalau dia datang. Nah gitu. Entah kenapa, mungkin karena dia terlalu aktif atau bagaimana, tapi itu sering terjadi. Nah biasanya apa? Males ya kan Bapak Ibu, aduh kamu lagi, ya udah buang minumnya keluar aja. Ya kan, saya sering begitu. Ternyata itu bukan sebuah konsekuensi yang diharapkan. Nah ternyata harusnya bagaimana? Ya udah bersihkan tumpahan lantai itu, biar aja dia bersihkan sampai 100 kali, tumpahin 100 kali lagi dibersihkan. Nah tujuannya apa? Ya dia belajar gitu ya, belajar bertanggung jawab. Kemudian capek sendiri kan nantinya Bapak Ibu, nanti dia akan lebih hati-hati. Tapi kadang-kadang kita guru ini untuk membuat diri menjadi sesabar itu kan tidak segampang membalikan telapak tangan sebenarnya. Jadi kita mari sama-sama berubah demi tujuannya adalah murid-murid SDN 7 Batin Selapan agar sukses ke depannya. Oke, satu lagi Bapak Ibu, di sini juga ada nih hukuman. Ini saya ambil lagi kayak kemarin nih ya. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian misalnya di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kebetulan ada di kasus pembelajaran sebelumnya ya. Jadi kalau di apa kita belum terapa kali ya Bapak Ibu, kalau di sekolah-sekolah kan memang harus hitam, nggak boleh ada merahnya sedikit pun. Kalau ada merahnya nggak ada tahu cerita, mau sepatunya hilang atau sepatunya apapun, yang penting buka sepatu yang warna-warni itu, tak usah bersepatu seharian. Nah kan biasanya begitu tuh yang terjadi Bapak Ibu ya, itu sebuah hukuman sebenarnya dan tidak akan memberikan efek apapun terhadap perubahan
motivasi dari peserta didik. Nah, juga tadi nih seperti lari mengelilingi lapangan karena telat gitu ya. Untuk pelajaran PJOK nih biasanya Ibu Lina nih. Nah, itu boleh kalau di pembelajaran PJOK-nya boleh Bu, Pak Lukman ya. Kalau ini diberikan saat pembelajaran boleh, tapi kalau diberikan saat pembelajaran kita, saya rasa kurang tepat karena itu termasuk hukuman. Guna dan efeknya nggak ada gitu Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang membedakan dari hukuman dan konsekuensi? Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi. Ini fokusnya ke peserta didik. Menyakitkan bagi peserta didik, tapi enak bagi kita. Kita nggak repot-repot gitu loh. Ya, maksudnya udahlah, kamu pokoknya keluar aja lah, nggak masuk keluar. Kita nggak repot, nggak perlu mengawasi. Tapi ternyata itu tidak, itu adalah miskonsepsi. Ya, kalau konsekuensinya apa? Sesuatu yang harus terjadi dan harus bertanggung jawab gitu loh maksudnya. Nah, kalau hukuman juga membuat anak itu menjadi sakit. Ya, kadang-kadang sakitnya dendam gitu. Aku benci kali lah dengan ibu Mega misalnya ya. Bu Mega itu kemarin aku dihukum nggak masuk kelas seharian. Nah, dan itu akan teringat lama biasanya. Nah, harusnya kita tidak boleh menciptakan itu. Kita harus membuat anak itu merasa tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek aja. Ya udah nak, karena kamu menumpahkan silakan lap. Nah, jadi tidak nyaman, tapi tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek. Nggak dendam lah begitu. Saya masih ingat dulu Bapak Ibu waktu saya masih SD, Bu Nur namanya. Bu Nur sampai sekarang saya masih ingat. Itu hanya gara-gara saya nggak mau pakai, memang keterlaluan, nggak pakai celana Bu. Saya nggak pakai rok, saya suka pakai celana. Dan itu saya dipermalukan, digiring masuk ke kelas-kelas satu-satu. Dan itu sampai sekarang saya ingat sekali. Hanya itu yang saya ingat kenangan waktu SD. Nah, itu karena hukuman. Mungkin dulu belum ada pembelajaran yang begini gitu ya. Jadi kita masih menghamba kepada guru, bukan guru yang menghamba kepada murid. Nah, Bapak Ibu, ternyata menghukum itu membuat anak itu nggak suka kedisiplinan, dan itu tidak sesuai dengan tujuan kita disiplin, penerapan disiplin positif. Hukuman itu juga memberikan paksaan, ya, kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri dia sendiri. Kadang-kadang dia push up, padahal sambil push up dia ini kita ya, ngedumel dalam hati. Oh, ini Pak Lukman ini aku disuruhnya sambil ini misalnya Pak ya, gitu contohnya. Lalu misalnya lalu lagi hukuman ini membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kamu kenapa telat? Nah, enggak, aku nggak telat. Aku tadi dari kamar mandi, berbohong dia. Kenapa? Karena takut disuruh dihukum gitu. Nah, lalu hukuman ini membuat anak menjadi marah, merasa dipermalukan dan merasa nggak dihargai. Nah, untuk itu Bapak Ibu, marilah mulai sekarang hendaknya kita bersama-sama, termasuk saya, Bapak Ibu guru hebat semua, kita rubahlah itu semua, kita kembalikan ke kodrat sebenarnya, ya, kita berikan konsekuensi kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Nah, ini dia nih tadi ya Bapak Ibu ya, konsep disiplin. Kalau hukuman itu ya tadi dia menyakitkan, tidak nyaman. Nah, kalau menghargai, penghargaan itu itu berlawanan gitu. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, ini dia konsep disiplin sesuai dengan tujuan kita, yaitu penerapan disiplin positif. Nah, kita mengharapkan disiplin positif dengan identitas anak nanti sukses semuanya. Nah, ternyata Bapak Ibu, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang kita akan bahas itu. Hukuman kita tinggalkan. Kita sekarang mulai hari ini akan berjanji berubah, tidak akan menggunakan hukuman bagi anak lagi, tapi apa? Konsekuensi dan juga melalui tahapan restitusi. Nah, begitu. Kenapa sih harus konsekuensi? Kenapa hukuman aja Bu? Selama ini saya ada 30 tahun bisa pula menjadi guru karena saya dihukum nih sama gurunya dulu. Makanya saya jadi guru sekarang. Nah, beda ya Bapak Ibu. Paradigma belajar sekarang dengan dulu beda. Dulu itu anak dibesarkan aja matanya sama guru, kita takut. Sekarang udah keluar mata kita Bapak Ibu, dia nggak peduli lagi ya. Memang beda pola pengajaran beda. Jadi sekarang marilah kita ganti hukuman menjadi konsekuensi. Anak konsekuensi ini dia jangka pendek, cuman akan dialami, akan merasa tersakiti siswanya. Kemudian perlu lagi konsekuensi ini kita berikan monitoring lanjutan. Nah, masih tumpah ya Pak Redo. Nah, dipel lagi besok tumpah lagi ya Pak Redo. Kita bisa memberikan memantau terus begitu. Kalau hukuman enggak, tumpah, buat. Nah, akhirnya tak belajar ada sebulan itu. Nah, kurang nilainya, kita juga dia PM salahkan. Kamu nilai jelek terus, apa ibu masukin dalam rapor nih? Padahal dia jeleknya karena kita suruh keluar. Nah, begitu ya Pak Ibu ya. Jadi
memang saya pribadi memang banyak nggak tahunya, mungkin menganggap kita ini adalah yang harus dihamba oleh murid gitu. Begitu Bapak Ibu, ini mungkin bisa dibaca aja ya Bapak Ibu. Konsekuensi itu juga kehilangan waktu untuk, maksudnya itu untuk merenungi kesalahan, tidak sampailah membenci kita, itu kita harapkan. Bapak Ibu, nah ini sebenarnya sih tadi kita membahas tentang restitusi. Apa sih restitusi? Kenapa harus restitusi? Jadi nanti di dalam pertemuan kali ini saya akan berbagi praktik baik telah menerapkan restitusi di kelas Bapak Ibu ya. Ini bukan berarti ini benar, tidak. Ini hanya berbagi saja begitu Bapak Ibu. Belum tentu saya juga masih program ini ya, masih pendidikannya. Jadi hanya berbagi praktik baik saja mengenai penerapan restitusi di kelas terhadap kesalahan murid-murid begitu Bapak Ibu. Nah sebelum kita tampilkan itu, nah saya ingin berbagi sedikit nih Bapak Ibu tentang restitusi itu apa gitu ya. Nah restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi murid agar murid itu merasa ingin memperbaiki kesalahan mereka gitu. Nah sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompoknya, kemudian memiliki karakter lagi. Nah ini bukan menurut saya, tapi ini adalah menurut dosen ya, di bukunya gitu ya, diterbitkan tahun 2004. Jadi kita harus restitusi ya Bu ya? Iya sebenarnya. Nah apa tuh ciri-cirinya? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Kamu salah, tebus kesalahan kamu sekarang, enggak, bukan itu ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya udah kalau salah jadi gimana nih, yang tumpah itu diapain, saya lap deh Bu. Nah jadi belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan yang muridnya nggak jadi benci sama kita gitu ya Bu. Kemudian lagi bisa Ibu baca, mungkin bisa dibaca aja gitu ya. Restitusi ini juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi segimana sih murid-murid di kelas kita itu membuat kesalahan? Sebenarnya Bapak Ibu, kita ini kan adalah petani. Seandainya bibit yang kita tanam itu banyak yang kosongnya, yang nggak bertunasnya, itu salah bibitnya atau salah kita petaninya sebenarnya? Sebenarnya kan kesalahan petaninya ya. Mungkin karena petaninya itu kurang memberikan pupuk, atau mungkin petaninya kurang menanam padinya, menanam itu kurang terlalu dalam gitu ya. Tapi kita kan enggak, pokoknya ibu adalah guru, kamu nggak berhasil berarti kamu yang salah. Selama ini kita kan berpikir seperti itu. Ternyata enggak Bapak Ibu. Kalau anak-anak banyak yang miss di dalam kelas kita, mungkin cara kita dalam menghadapi mereka yang salah, sehingga mereka nggak nyaman, sehingga tidak bisa untuk mengembangkan dirinya gitu. Ya Bapak Ibu, nah lanjut. Nah ini Bapak Ibu ya, ini ada perbedaan nih. Apa nih? Oh ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi tadi. Ini contohnya kasusnya banyak yang terjadi pada kita nih. Ya, siswa jarang bikin PR gitu ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu kayak mana sih Bu bedanya gitu ya? Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Kemungkinan kalau hukuman ini agak lebih ke fisik gitu ya. Nah atau guru marah, kamu gak bikin PR sehingga takut gitu. Nah itu yang hukuman. Kalau konsekuensi itu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR, saya istirahat. Atau gini deh nak, kamu gak bikin PR, bisa nanti dikerjakan, tapi 3 kali lipat ya. Mak ini aja 1 sampai 50 Bu, tapi 150. Ya, karena ibu memberikan konsekuensi. Nah bisa kayak gitu tuh kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi ya mengenai kegiatan disiplin positif yang kemarin sempat tertunda karena listrik padam begitu ya Ibu ya. Nah kita langsung saja tanpa ini memperpanjang lagi. Kemarin diingatkan ya Bapak Ibu, materi kita kemarin mengenai posisi kontrol antara hukuman, kemudian ada lagi restitusi, dan juga ada lagi konsekuensi. Nah Bapak Ibu, ternyata kita seorang pendidik ini punya 5 posisi kontrol yang akan kita laksanakan kepada peserta didik. Yang pertama kita ini disebut sebagai penghukum. Ya, yang penghukum itu bagaimana? Ya misalnya anak bersalah langsung kita berikan konsekuensi atau hukuman. Berarti seorang guru ini ditetapkan sebagai kontrol penghukum begitu. Nah adakah yang terjadi seperti itu? Ada. Dan ini boleh-boleh saja kalau nanti cara restitusinya sesuai dengan yang di etika restitusi. Nanti kita akan bahas.
Kemudian ada lagi guru sebagai pembuat rasa bersalah anak. Ini bolehkah dilakukan? Boleh, asal kembali lagi segitiga restitusinya sesuai dengan yang kita yang telah ditetapkan. Ada lagi guru sebagai teman, ya, berarti ditanyakan dulu nih anak-anak ibu kenapa berubah seperti itu, lalu bagaimana solusinya, begitu ya. Ada juga sebagai pemantau. Sekali, 2 kali dibiarin aja, 3 kali dibiarin, nanti dan tahap berikutnya baru akan dieksekusi begitu. Nah, yang paling hebatnya, yang paling diharapkan, guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini kita akan berusaha di SDN 7 Batin Solapan ini, kita semua pendidik ini kalau bisa sebagai manajer. Apa bedanya dengan yang lain? Manajer ini adalah posisi kontrol yang paling tinggi, posisi kontrol yang diharapkan oleh peserta didik, di mana kita sebagai manajer selain memantau, kita memberikan juga solusi terhadap permasalahan anak. Nah, kebetulan saya akan berbagi praktik baik di sini setelah menerapkan restitusi kepada peserta didik yang mengalami kesalahan begitu ya. Nah, Bapak Ibu baik akan saya lanjutkan. Ini sudah kemarin. Restitusi itu apa sebenarnya? Yaitu menciptakan kondisi untuk murid agar mereka memperbaiki kesalahan, ya. Tapi dengan cara bukan sebagai kita merasa kita yang hebat, bukan seperti itu. Tetapi mereka ini bisa kembali menerima mereka salah dan tidak merasa tidak dipermalukan terhadap kelompoknya gitu. Nah, ini dia yang tadi disebut segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu dalam menghadapi kesalahan siswa diharapkan kita sebagai pendidik bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, apa saja? Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Seperti apa nantinya? Kalau teori kan lebih ini ya Bapak Ibu ya agak-agak ngambang. Nah, nanti akan lebih bisa kita lihat di contoh praktek langsung begitu. Setelah itu ada validasi tindakan. Lalu kita menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah keyakinan kelas. Nah, ini contohnya penerapan video. Saya stop sebentar. Ini kasus pertama. Kebetulan terjadi di kelas saya. Ada satu orang anak yang sering terlambat. Jadi terlambatnya ini kalau 1 kali, 2 kali kita belum bisa menerapkan ini. Maksudnya dia terlambat, mungkin dalam 1 minggu itu jeda terlambat, keseringan terlambatnya 3 ke lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menerapkan ini. Sekali lagi ini bukan ingin mengajarkan atau apa, ini hanya sebagai contoh kita saling berbagi praktik baik. Kasusnya begitu ya Bapak Ibu ya. Coba kita dengarkan. Ini selamat ya ini. Ya, Baby tahu kenapa dipanggil ke kantor? Ya, nah beberapa hari ini Ibu lihat Baby memang sering datang terlambat. Nah, Baby memang setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, ya. Nah, ini dia tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Apa maksudnya? Kita meyakinkan peserta didik bahwa yang dilakukan dia itu benar-benar salah berdasarkan ke pemahaman dia begitu. Kadang-kadang ada anak ini yang salah tapi dia merasa dia benar. Nah, jadi kita meyakinkan dia salah, tapi dia salah ini tidak perlu dia menjadi down. Kita meyakinkan juga bahwa semua orang ini pernah salah kok gitu. Itu juga sering terlambat. Nah, itu maksudnya menstabilkan identitas. Jadi kita menerima kesalahan murid dengan lapang dada agar siswa itu paham kalau dia salah. Ini tahap yang pertama ya Bapak Ibu, menstabilkan semua orang juga pernah terlambat dan Baby bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Ya, nah untuk itu kita bisa mendiskusikan ini bersama-sama. Ya, nah hari ini Baby Ibu tidak ingin fokus kepada kesalahan Baby saja, ya, tapi Ibu hanya ingin tahu alasannya kenapa Baby terlambat. Nah, Baby pasti punya alasan, ya, kenapa Baby terlambat datang ke sekolah beberapa hari ini. Kalau Ibu mulai tahu, apa alasannya Baby datang terlambat? Bangun terlambat, ya. Selain bangun terlambat, apalagi ini yang menyebabkan Baby datangnya sudah lewat jam masuk kita. Oh, nggak ada orang yang tadi juga. Nah, dan ini tahap yang kedua, memvalidasi tindakan.
yang kita harapkan di sini adalah siswa peserta didik paham gitu Bapak Ibu. Maksudnya dia salah itu karena apa? Bukan kita yang menciptakan kayak gak bikin PR. Kamu gak bikin PR, pasti tadi malam nih tidur nih. Kita kan kebanyakan, saya ya Bapak Ibu kebanyakan kan gitu nih, anak salah, tapi kita yang mencari alasan salahnya kenapa. Dan kita nggak terima tuh apapun alasan yang diberikan anak. Kamu gak bikin PR, pasti tadi malam main game kan? Pasti tadi malam tidur larut malam kan? Gitu ya Bapak Ibu ya. Memang kalau untuk prakteknya tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita ini tidak hanya guru saja, kita dituntut sebagai multitasking gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama akan mencoba untuk merubah tujuannya murid-murid. Begitu, kalau begitu, Feby, kita ada kesepakatan kelas ya, tahu ya. Nah, kesepakatan kelas kita itu bahwa semua murid-murid harus datang tepat waktu. Nah, iya. Lalu kalau memang begini keadaannya, menurut Feby, apa ya solusinya terhadap permasalahan Feby ini? Oke, berarti Feby akan bangun tepat waktu, terus akan menyetel alarm biar bangunnya tidak siang lagi. Ya, oke, baiklah Feby, Ibu hargai pengakuan Feby ya. Ibu harapkan Feby mulai besok bisa datang tepat waktu. Ya, jangan bilang lagi ya. Oke, sekarang mulai masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni aja nih. Saya Feby, saya dari Bali, di SDN 7 Batin Solakan. Saya melakukan kesalahan terlambat tiap pagi, tidak masuk sekolah. Dan bukannya kelas saya tidak memarahi saya, dan saya hanya dinasihati. Terima kasih Bu Mega, saya senang jika tidak dimarahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ada kasus kedua. Nah, kasus kedua ini memang agak lebih tinggi lagi dari kasus yang pertama. Nah, ceritanya, kasusnya ada siswa saya, Bapak Ibu mungkin yang mengajar di kelas 5C bisa lihat. Siswa saya ini tahu ya Bapak Ibu, namanya Aal. Dia itu memang rambut itu dicat, ya diwarna-warnai begitu. Nah, jadi kasus ini saya angkat. Kemudian bagaimana caranya agar dia bisa merubahkan kembali rambutnya seperti warna hitam. Nah, begini coba kita lihat Bapak Ibu. Baru ya? Nanti ketemu di kantor ya. Nah, tahu nggak kenapa Ibu panggil kamu kantor? Ya, nah coba perhatikan ya. Nah, itu ada kaca nih. Nah, coba perhatikan lampunya. Nah, benar. Rambut Aal terlihat girang, ya. Nah, sebenarnya semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Banyak orang melakukan kesalahan di sekitar sekolah kita, di mana saja orang pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi tentang kesalahan ini kita akan diskusikan bersama-sama ya. Oke, Aal, Ibu sekarang ingin tahu aja nih, apa yang alasan Aal ingin mewarnai rambut seperti itu? Oh, karena ikut-ikutan teman. Iya, menurut Aal ikut-ikutan teman melakukan sesuatu yang tidak baik ini benar nggak? Nah, benar sekali Aal. Ya, boleh kita ikut-ikutan teman ya. Padahal Aal sudah keren. Aal sudah harus seperti ini. Apakah Aal ingin terlihat gaul atau keren dengan rambut seperti ini? Nah, ya Aal sebenarnya Ibu tidak mau terlalu fokus pada kesalahan Aal. Ya, di sini Ibu hanya ingin memberikan solusi aja atas permasalahan Aal. Aal tahu awal-awal kita masuk kita telah membuat kesepakatan kelas. Ya, coba kelas apa itu kesepakatan kelas kita? Nah, benar. Semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti kita ini tidak boleh berwarna selain hitam, tidak boleh dicat gitu ya. Benar sekali. Aal ini sebenarnya sudah ganteng loh, sudah keren tanpa perlu mencat rambutnya, ya. Nah, bisa nggak Aal? Nanti setelah pulang sekolah, Aal pergi ke tukang cukur, ya. Aal cukur rambutnya, ya. Potong lagi rambutnya yang pirang-pirang, ya. Bisa nanti? Oke, ya Ibu hargai usaha Aal, ya. Ingin memperbaiki kesalahan. Besok Ibu mau rambut Aal sudah kembali lagi ke pirang-pirangnya. Bisa? Oke, Ibu ya besok ya. Oke.
Ya, boleh. Ya. Oke, coba kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Al. Saya dari Kalimaci. Saya membuat kesalahan dengan macet lalu. Saya meminta maaf kepada wali kota saya, Ibu Mega. Tidak mengenali saya. Terima kasih, Ibu Mega. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi untuk kita bisa menerapkan restitusi di kelas, sebelumnya kita harus bikin dulu nih Bapak Ibu keyakinan kelas. Kalau kita nggak bikin aturan dulu, ya siswa kalau kita salahin dia terima, nggak akan ini. Kan nggak ada aturan ya Bu, begitu. Jadi sebelum kita membuatkan memberikan konsekuensi, harus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini simpel sekali Bapak Ibu, nggak seribet yang kita bayangkan. Kita bisa, kan kita tahu ya kesalahan-kesalahan yang sering muncul di peserta didik. Nah, kita bisa mengangkat itu menjadi kesepakatan bersama, ya, dan perlu akan ada siswa setuju dengan kesepakatan itu, dan kita bisa nanti menetapkan ini adalah konsekuensinya kalau anak ibu melakukan itu, begitu. Nah, ini dia ya Bapak Ibu bisa baca. Kenapa ini penting sekali? Karena bisa memiliki peraturan ya kayak kita lah ya, kalau di jalanan harus pakai helm. Ya, kalau nggak pakai helm pasti kita kena dong. Nah, sama dengan sekolah. Sekolah itu kalau tanpa aturan itu akan loss. Percaya Bapak Ibu, kalau loss yang repot kita sendiri yang repot. Tapi ada aturan, semuanya akan berjalan dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, gimana cara membuat keyakinan kelas? Cara yang pertama ini, kita akan berdiskusi dulu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas nggak usah yang berat-berat. Yang anak mampu dan anak mau nggak akan melakukan itu gitu. Misalnya apa nih? Datang terlambat, dan boleh beda-beda antar kelas. Nggak sama ya, misalnya kelas 5C, nggak sama nih dengan 5A dan 5B. Karena sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di kelas itu gitu. Nggak usah banyak-banyak juga Bapak Ibu, cukup 5 atau 10 paling banyak itu udah oke gitu ya. Setelah itu apa yang kita susun pertama? Kan banyak tuh, apa aja yang nggak boleh kita langgar. Kita susun mana yang rasanya paling ringan dulu sampai nanti yang terberat. Dan menyusunnya harus berdasarkan kebutuhan dari peserta didik dan anak-anak inginkan. Nah, setelah itu baru kita tempelkan di kelas. Kebetulan kelas kami kan pindah-pindah ya Bapak Ibu. Kemarin tempelin terus copot-copot gitu. Nah, untuk kedepannya lebih baik jangan yang bentuk seperti ini. Lebih baik dicetak atau dikasih ini. Jadi saya udah mencoba dan ini nggak berfungsi dengan baik begitu. Kalau dengan bentuk seperti itu. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi udah habis deh kayaknya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini semua tidak ada maksudnya tidak ingin menggurui dan segala macam, hanya ingin memberikan bukan contoh ya, berbagi saja praktik baik dan sudah kami terapkan di kelas. Tujuannya cuma satu, insya Allah mudah-mudahan kita akan berubah ya Bapak Ibu. Saya juga banyak sekali kekurangan, nggak seperti yang di video itu sebenarnya kita setiap hari. Kadang-kadang kita ada sebaik itu, kadang-kadang banyak masalah kita, udah kamu gini, gitu ya. Dan itu nggak gampang, tidak segampang itu. Kita sama-sama ingin merubah untuk ke arah yang lebih baik lagi. Bisa ya Bapak Ibu? Ya bisa, insya Allah. Mudah-mudahan ada perubahan dan ada manfaat pertemuan kita kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah setia beberapa hari ini berkontribusi untuk kegiatan ini. Kami tutup saja untuk kegiatan kita. Terima kasih banyak sekali lagi ya, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya, khususnya siswa SDN 7 Batin Solapan. Salam kompak, salam semangat, salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penerapan segitiga restitusi di SD Negeri 7 Batin Solapan. Pada kegiatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang sering terjadi di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menurut Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran
dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi, tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus pertama. Guru sedang mengajar, tiba-tiba ada salah satu siswa yang datang terlambat masuk kelas. Ya, Feby. Waalaikumsalam. Boleh, Feby terlambat ya hari ini. Ya, silakan masuk. Feby. Feby tahu kenapa Ibu panggil ke kantor? Tahu, karena saya datang sekolah terlambat. Iya. Nah, beberapa hari ini Ibu lihat Feby memang sering datang terlambat. Nah, Feby, memang setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, ya. Semua orang juga pernah terlambat, dan Feby bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu, ya. Nah, untuk itu kita bisa mendiskusikan ini bersama-sama, ya. Nah, hari ini Feby, Ibu tidak ingin fokus kepada kesalahan Feby saja, ya. Tapi Ibu hanya ingin tahu alasannya kenapa Feby terlambat. Nah, Feby, Feby pasti punya alasan, ya. Kenapa Feby terlambat datang ke sekolah beberapa hari ini? Kalau Ibu boleh tahu, apa alasannya Feby datang terlambat? Saya datang terlambat karena Bangun terlambat, ya. Selain bangun terlambat, apalagi nih yang menyebabkan Feby datangnya sudah lewat di jam masuk kita? Karena tidak ada yang nganterin. Oh, nggak ada orang tua yang nganterin juga. Oke, begitu. Kalau begitu, Feby, kita ada kesepakatan kelas ya, tahu ya. Nah, kesepakatan kelas kita itu bahwa semua murid-murid harus datang tepat waktu. Nah, iya. Lalu kalau memang begini keadaannya, menurut Feby, apa ya solusinya terhadap permasalahan Feby ini? Bangun tepat waktu dan alarm. Oke, berarti Feby akan bangun tepat waktu, terus akan menyetel alarm biar bangunnya tidak kesiangan lagi. Iya, oke, baiklah Feby, Ibu hargai pengakuan Feby, ya. Ibu harapkan Feby mulai besok bisa datang tepat waktu. Oke Bu, terima kasih. Saya Iya. maaf ya Bu. Ya, jangan diulangi lagi ya. Ya Bu. Oke, sekarang boleh masuk kelas. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Feby. Saya dari IPA C di SDN 7 Batin Solapan. Saya melakukan kesalahan terlambat tiap pagi, tidak masuk sekolah, dan wali kelas saya tidak memarahi saya, dan saya hanya dinasehati. Terima kasih Bu Mega. Saya senang jika tidak dimarahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus kedua. Rambut baru ya? Ya Bu. Nanti temu Ibu di kantor ya. Ya Bu. Nah, Aal tahu nggak kenapa Ibu panggil Aal ke kantor? Tidak tahu Bu. Ya, Aal. Nah, coba Aal perhatikan ya. Nah, Ibu ada kaca nih. Nah, coba Aal perhatikan rambutnya. Ini Bu, rambut saya kurang. Nah, benar. Rambut Aal
AAL terlihat pirang, ya. Nah, AAL sebenarnya semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Nggak hanya AAL yang melakukan kesalahan di sekitar sekolah kita, di mana saja orang pernah melakukan kesalahan. Nah, lagi dengan kesalahan ini kita akan diskusikan bersama-sama ya. Oke, AAL. AAL, Ibu sekarang ingin tahu aja nih apa yang alasan AAL ingin mewarnai rambut seperti itu. Oh, karena ikut-ikutan teman. Iya, menurut AAL ikut-ikutan teman melakukan sesuatu yang tidak baik ini benar gak? Nah, benar sekali AAL. Ya, nggak boleh kita ikut-ikutan teman ya. Padahal AAL sudah keren. AAL nggak harus seperti ini. Apakah AAL ingin terlihat gaul? Apa keren dengan rambut seperti ini? Nah, ya, AAL sebenarnya Ibu tidak mau terlalu fokus pada kesalahan AAL. Ya, di sini Ibu hanya ingin memberikan solusi aja atas permasalahan AAL. AAL tahu awal-awal kita masuk kita telah membuat kesepakatan kelas. Ya, coba yang kelas apa itu kesepakatan kelas kita? Tidak boleh mengikuti rambut Bu. Nah, benar. Rambut semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah kita ini tidak boleh berwarna selain hitam, tidak boleh dicat begitu ya. Benar sekali. AAL ini sebenarnya sudah ganteng loh. Ya, udah keren tanpa perlu mengecat rambutnya, ya. Nah, bisa nggak AAL? Nanti setelah pulang sekolah, AAL pergi ke tukang cukur, ya. AAL cukur rambutnya, ya. Potong lagi tuh rambutnya yang pirang-pirang, ya. Bisa nanti? Oke, ya. Ibu hargai usaha AAL, ya. Ingin memperbaiki kesalahan. Besok Ibu mau rambut AAL sudah kembali lagi nggak ada pirang-pirangnya. Bisa? Oke, ditunggu ya besok ya. Oke. Ya, boleh. Ya. Oke, masuk kelas kembali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Al. Saya dari kelas 5C. Saya tadi membuat kesalahan dengan mengecat rambut. Saya meminta maaf kepada wali kelas saya, Ibu Mega. Bu tidak memarahi saya. Terima kasih, Bu Mega. Keyakinan kelas. Mengapa kita membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Hal ini bisa kita ajukan kepada dua pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kegiatan membuat keyakinan kelas. Tahap pertama, berdiskusi tentang peraturan kelas. Setiap peserta didik berani mengeluarkan pendapatnya dan memberikan ide tentang peraturan kelas yang akan kita sepakati bersama. Selanjutnya, guru dan peserta didik menyusun peraturan yang telah dikeluarkan oleh semua peserta didik tadi menjadi keyakinan kelas. Lalu, menempelkan keyakinan yang telah dibuat tadi di depan kelas. Untuk selanjutnya, akan kita buatkan poster dan kita tempelkan di dinding kelas agar semua peserta didik dapat mengetahuinya. Keyakinan kelas 5C SDN 7 Batin Solapan yang telah disepakati bersama dengan seluruh peserta didik di kelas 5C. Yang pertama, berdoa sebelum
dan sesudah pelajaran. Kemudian, memakai seragam lengkap dan rapi. Selanjutnya, meminta izin kepada guru jika keluar kelas. Berikutnya, berkata dengan sopan dan santun. Selanjutnya, tidak ramai dan tidak jalan-jalan saat pelajaran sedang berlangsung. Kemudian, tidak mencoret dinding dan meja, lalu membuang sampah di tempat sampah. Semua siswa wajib melaksanakan piket yang telah ditentukan. Kemudian, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan keyakinan kelas terakhir, saling menghormati antar teman. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak.